Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan, yang dimana sebelumnya Jihan sedang berada di acara penyerahan penghargaan untuk guildnya. Selain itu, saya juga sebelumnya telah dijebak oleh seorang wanita dengan cara menumpahkan minuman ke baju saya supaya saya pergi dari kursi penonton. Kemudian saya juga dibuntuti oleh seorang pria yang sangat mencurigakan. Nah, apa yang akan terjadi dengan saya selanjutnya? Apakah saya akan selamat atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kita langsung diperlihatkan Gayong yang sedang berjalan untuk menemui saya. Gayong mendatangi saya itu karena dirinya mendengar kalau ada pria mencurigakan yang mengikuti saya dari Diego. Apalagi Diego juga mempunyai firasat kalau pria tersebut sedang menunggu saya pergi dari kursi penonton. Gayong benar-benar tidak percaya kejadian tersebut sudah terjadi lagi dan menganggapnya mustahil. Padahal syarat mengenai peningkatan gift saya itu belum lama terungkap. Tapi setelah Gayong sampai di tempat saya, akhirnya dirinya pun percaya kalau kejadian tersebut benar-benar terjadi di hadapannya secara langsung. Lalu wanita yang membawa saya pun terkejut dan langsung kabur membawa saya. Namun ketika Gayong hendak mengejarnya, seseorang pun muncul dari belakang dan langsung menyerang Gayong. Dan ternyata orang tersebut adalah si pria mencurigakan sebelumnya. Di sini Gayong benar-benar tidak bisa melawan karena kekuatan pria tersebut cukup besar. Pria tersebut juga memakai skillnya untuk membuat Gayong tidak bisa bergerak hingga pria tersebut pergi. Sementara itu, Gayong hanya bisa berbicara di dalam hatinya. Kalau mereka dibiarkan pergi begitu saja, sesuatu yang tidak diinginkan pasti terjadi kepada saya. Kemudian kita langsung dialihkan ke tempat Jihan berada. Di sini Jihan baru selesai menerima penghargaan dari asosiasi. Lalu Jihan pun melihat ke bangku penonton dan dirinya terkejut karena hanya ada Hayon saja di sana. Sehingga Jihan pun bertanya-tanya di mana saya. Setelah itu Gayong pun muncul. Dengan tergesa-gesa dirinya meminta maaf dan memberitahu Jihan kalau saya baru saja diculik. Mendengar hal tersebut Jihan pun makin terkejut lagi. Lalu kita dialihkan ke tempat saya berada. Di sini saya baru terbangun dari efek obat bius yang disuntikan oleh wanita yang ada di WC sebelumnya. Saya juga terkejut melihat ada seseorang di hadapannya yang sedang duduk, yang dimana orang tersebut adalah Youha. Kemudian Youha pun menyapa saya dan membuat saya bertanya siapa dirinya. Youha pun memberitahu saya kalau dirinya itu adalah Shin Youha, pemilik lain dari Giplet Bloomer. Mendengar hal tersebut saya pun sedikit terkejut karena tidak mengira kalau wanita yang ada di hadapannya saat ini itu adalah orang yang harus saya saingi agar giftnya itu tidak hilang. Setelah itu, Youha pun langsung masuk ke intinya dan berkata kalau dirinya ingin saya membuang gift miliknya itu. Youha juga berkata kalau saya pasti sudah menerima pemberitahuan yang sama dengan dirinya, di mana pemilik yang terakhir dipromosikan akan kehilangan giftnya. Oleh karena itu, Youha tidak ingin kehilangan giftnya dan meminta saya berhenti bermain Battle.net sampai dirinya dipromosikan ke Liga Gold. Kalau saya menolak, Youha tidak akan membiarkan saya begitu saja dan berniat mengakhiri saya langsung. Sementara itu saya berpikir kalau orang seperti mereka itu pasti sudah terbiasa melakukan kejahatan semacam itu. Apalagi saya tidak tahu mereka siapa tapi mereka sampai berani menculik saya di siang hari. Saya juga berpikir apakah dirinya berbohong saja kalau saya akan membuang giftnya itu. Tapi saya juga tahu kalau orang seperti mereka itu adalah tipe orang yang tidak mudah tertipu dengan tipuan seperti itu. Lalu saya pun berpikir kembali, apa yang akan Jihan lakukan jika di situasi semacam itu. Kemudian saya berkata sambil gemetaran, sepertinya mereka tidak bisa langsung berbuat sesuatu pada saya. Padahal masalahnya bisa cepat beres kalau mereka langsung membunuh saya. Kalau mereka sampai memilih metode penculikan seperti itu, maka mereka ingin menghindari metode membunuh. Mendengar hal tersebut, Youha pun sedikit terkejut dan langsung berkata kalau saya itu cukup cerdas. Youha juga berkata kalau mereka ada di negaranya mungkin situasinya akan berbeda. Soalnya menangani hal tersebut akan sangat merepotkan. Setelah itu, saya pun melihat ke arah belakang dan entah apa yang sebenarnya dilihat oleh saya. Lalu Youha pun berkata kembali, karena saya tidak berniat membuang giftnya itu, maka dirinya tidak punya pilihan lain, di mana dirinya langsung meminta pria yang ada di belakang saya untuk membunuh saya. Tanpa ragu, si pria pun langsung menarik rambut saya dan berniat untuk menggunakan skill si pria kepada saya.
Skill pria tersebut itu bernama Suggestion, yang dimana syarat penggunaannya itu cukup sulit. Gift tersebut tidak berguna di dalam Battle.net, tapi bisa digunakan untuk membuat saya menulis surat wasiat agar mereka bisa membunuh saya dengan aman. Meski tetap akan cukup merepotkan, tapi mau tidak mau mereka harus melakukannya. Setelah terkena skill tersebut, saya pun langsung menunduk diam tak bergerak. Sementara itu Yohwa berkata kalau semuanya jadi membosankan dan berkata kepada si pria apakah dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut sekarang. Si pria pun menjawab kalau hal tersebut memang tidak bisa dilakukan sekarang karena bisa membuat orang-orang curiga kalau ada mayat di sana. Jadi sebaiknya mereka lakukan hal tersebut di rumah saja. Setelah itu, di samping si pria tiba-tiba muncul petir yang ternyata itu adalah petir saya. Selain itu, saya juga langsung memukul si pria dengan sekuat tenaga. Lalu saya berkata kalau dirinya ternyata salah karena sempat berpikir untuk membuang giftnya itu. Padahal saya sudah diberikan kesempatan, jadi saya seharusnya memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Di sisi lain, Jihan dan kawan-kawan saat ini baru sampai ke tempat penculikan saya. Awalnya mereka sempat ragu apakah tempat tersebut benar tempat saya diculik atau bukan. Tapi Ariel berkata kalau tempat tersebut itu memang tempat penculikan saya, karena dirinya merasakan energi saya dari bangunan yang ada di depan mereka saat ini. Mendengar hal tersebut, Jihan pun merasa sedikit bersyukur karena saya masih selamat. Lalu Jihan pun berkata kepada yang lainnya kalau mereka tidak punya banyak waktu dan harus bergerak cepat. Sementara itu Gayong memberikan saran kepada Jihan untuk melaporkan hal tersebut ke polisi dulu. Mendengar hal tersebut, Jihan pun langsung menolak mentah-mentah saran dari Gayong karena mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada saya kalau mereka harus menunggu terlebih dahulu. Di sisi lain, di hadapan mereka saat ini muncullah para penjaga yang ditugaskan oleh Yohwa untuk menjaga tempat tersebut. Kemudian, Jihan pun langsung mengeluarkan skillnya dan berkata kalau dirinya akan menyerahkan urusan para penjaga kepada Gayong dan Diego. Lalu kita kembali lagi ke tempat saya berada. Setelah si pria tadi dipukul oleh saya, Yohwa pun terkejut dengan kekuatan yang digunakan oleh saya. Ternyata kekuatan tersebut itu berasal dari cap yang Jihan berikan kepada saya di lengannya. Dan dengan cap tersebut saya jadi bisa mengatasi situasinya untuk sementara. Cap yang diberikan Jihan itu bukanlah cap biasa, melainkan cap tersebut dapat memberikan stat spesial Lightning Seal. Cap tersebut itu Jihan dapatkan setelah dirinya menang di match promosi. Dan sepertinya semakin tinggi statnya, maka Jihan bisa memberikan cap tersebut ke lebih banyak orang lagi. Setelah mendapatkan cap tersebut, saya bertanya kepada Jihan apa pengaruhnya jika memiliki cap tersebut dengan tidak memilikinya. Jihan pun memberitahu saya kalau dirinya punya cap tersebut, maka saya bisa menggunakan kekuatan petir. Cap tersebut juga bisa meningkatkan ketahanan pemiliknya terhadap kontaminasi mental. Meski hal tersebut bagus, tapi Jihan berharap saya tidak pernah punya peluang untuk menggunakannya. Karena kalau sampai digunakan berarti saya berada di dalam kondisi yang cukup darurat. Tapi saat ini yang Jihan harapkan itu tidak terjadi, di mana saya terpaksa harus menggunakan kekuatan cap tersebut untuk melindungi dirinya. Setelah itu, si pria pun bangun kembali dan membuat saya langsung waspada karena pria tersebut ternyata bukanlah penjaga biasa, melainkan seorang player yang pastinya sulit dilawan oleh saya. Oleh karena itu, saya pun memutuskan untuk kabur dari sana. Tapi hal tersebut tidak mudah karena saya langsung diserang oleh wanita yang ada di samping Yohwa. Dan berakhir terkena serangan tersebut lalu terjatuh. Kemudian, si pria pun mendatangi saya kembali dan memegang kepalanya. Lalu melemparkan saya ke tiang bangunan. Dengan satu lemparan tersebut pun saya sudah hampir kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, Yohwa dan anak buahnya tidak menyangka kalau Suggestion tidak akan berhasil kepada saya. Dan mereka berniat membunuh saya saat itu juga serta mengubur saya di pegunungan untuk menyamarkan situasinya sebagai kasus orang hilang. Tapi sebelum itu terjadi, Jihan pun akhirnya sampai di tempat saya. Melihat hal tersebut, Yohwa dan anak buahnya pun terkejut karena tidak menduga kalau Jihan akan tiba-tiba muncul di sana. Sementara itu, Jihan pun langsung melihat situasinya di sana terlebih dahulu dan melihat saya yang tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, amarah Jihan pun langsung tersulut dan membuat Yohwa panik. Tapi anak buahnya pun langsung bertindak dan menyuruh Yohwa untuk mundur karena dirinya berniat melemparkan smoke supaya dirinya bisa menyamarkan serangannya kepada Jihan. Namun hal tersebut tidak berguna di hadapan Force Jihan karena ketika seseorang yang masuk ke area Force tersebut, maka orang tersebut akan melambat. Selain itu, wanita tersebut juga langsung Jihan lempar ke atas menggunakan Force, sehingga wanita tersebut pun berakhir dikalahkan oleh Jihan dengan sangat mudah.
Setelah itu, giliran si pria yang maju untuk menyerang Jihan. Di sini si pria memegang kepala Jihan dan berniat menggunakan suggestion kepada Jihan. Tapi hal tersebut tidak berefek sama sekali terhadap Jihan. Lalu Jihan pun langsung memegang tangan pria tersebut dan menyerang balik si pria menggunakan kepalanya. Dengan serangan balik tersebut, si pria pun langsung kalah tak sadarkan diri dan tersisa Yohwa saja yang masih berdiri. Selain itu, Yohwa juga merasa ketakutan melihat Jihan mengalahkan anak buahnya dengan begitu mudah. Sementara itu, Jihan sedikit gemetaran karena ternyata dirinya baru saja membunuh si pria. Kemudian Jihan pun melihat ke arah Yohwa dengan tatapan yang sangat menyeramkan sambil berkata, apakah dirinya lah dalang dibalikan penculikan saya? Di sisi lain, saya pun akhirnya bangun kembali setelah tadi tidak sadarkan diri. Selain itu, si wanita anak buah Yohwa juga bangun kembali dan langsung menyerang Jihan dari belakang. Tapi serangan tersebut bisa dihindari oleh Jihan. Lalu Jihan langsung memukul wanita tersebut sebagai serangan balasan dan membuat wanita tersebut terkapar lagi. Jihan juga berniat memukul terus wanita tersebut sampai mati, tapi hal tersebut dicegah oleh Yohwa. Karena saat ini Yohwa sedang menyandar saya dengan menodongkan senjata kepada saya. Yohwa juga memerintahkan Jihan untuk jangan bergerak. Kalau Jihan bergerak sedikit saja, maka dirinya akan langsung menyerang saya. Sementara itu, Yohwa sendiri saat ini sedang gemetaran sambil berpikir kalau dirinya harus keluar dari situasi tersebut apapun yang terjadi setelah membunuh saya. 15 tahun yang lalu di rumah Yohwa yang berada di Hong Kong dan merupakan rumah CEO sebelumnya dari Red Tiger Society. Yohwa kecil sedang memukuli anak dari pembantunya. Lalu ayahnya pun datang dengan tatapan marah. Kemudian ayahnya itu bertanya ada keributan apa. Yohwa kecil pun menjawab kalau dirinya bilang dirinya ingin boneka yang dipegang oleh anak pembantu. Tapi anak tersebut tidak memberikan bonekanya kepada Yohwa. Lalu si pembantu pun meminta maaf kepada majikannya kalau anaknya itu menyayangi boneka tersebut, jadi tidak bisa memberikannya. Mendengar semua itu, ayah Yohwa pun langsung berkata kerja bagus kepada Yohwa kecil. Karena dirinya suka kalau anaknya itu mengklaim sesuatu yang dirinya inginkan meskipun bukan miliknya. Karena itulah yang harus dilakukan Yohwa kecil sebagai anaknya. Yohwa kecil yang mendengar hal tersebut pun awalnya sedikit kaget, tapi dirinya pun langsung tersenyum dan berkata kepada ayahnya kalau dirinya akan melakukan hal tersebut. Yohwa itu adalah putri bungsu dari keluarga yang mengendalikan dunia bawah di Hong Kong. Sejak lahir kekuasaan keluarganya itu bisa memastikan kalau Yohwa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Lalu suatu saat Yohwa menonton TV siaran Battle.net dan bertanya kepada pengawalnya. Pengawalnya pun memberitahu Yohwa kalau tak lama lagi setiap negara akan mulai membesarkan para player mereka masing-masing. Yohwa juga bertanya apakah rank S itu gift tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang player. Sang pengawal pun menjawab hal tersebut benar. Kemudian Yohwa pun berkata dengan percaya dirinya kalau dirinya itu akan mendapatkan gift rank S nantinya. Namun sayangnya Yohwa malah mendapatkan gift rank F yaitu Late Bloomer. Sementara itu, teman sekelas Yohwa ada yang mendapatkan gift rank S dan hal tersebut membuat Yohwa merasa iri. Oleh karena itu, keesokan harinya anak dengan gift rank S tersebut pun langsung ditemukan tewas di dekat sebuah sungai. Dan hal tersebut itu adalah ulah Yohwa yang merasa iri kepadanya. Setelah itu, Yohwa pun melihat siaran Jihan dan akhirnya mengetahui kalau Late Bloomer itu adalah gift yang bisa berkembang dengan seiring berjalannya waktu dan kemampuan sang player. Mendengar hal tersebut, Yohwa pun semangat kembali karena suatu hari dirinya bisa jadi yang terkuat dengan gift-nya itu. Dengan gift-nya itu, Yohwa juga jadi punya harapan untuk memulihkan harga dirinya yang sudah hancur. Lalu kita kembali lagi ke situasi terkini. Di sini Yohwa berpikir kalau dirinya punya keunggulan karena menyandra saya dan bisa membunuhnya dalam 5 detik. Tapi bagi Jihan, itu bukanlah apa-apa sehingga Jihan pun langsung mengabaikan peringatan Yohwa. Kemudian Yohwa pun berkata kepada Jihan untuk jangan bergerak kalau tidak mau saya mati. Kalau Jihan melangkah lebih jauh dari itu, maka dirinya akan langsung menyerang saya. Namun perkataan Yohwa itu tidak berguna sama sekali, karena Jihan sudah sangat marah sekali sampai mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat. Dengan hawa membunuh tersebut juga Jihan membuat Yohwa ketakutan dan berakhir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sehingga saya pun jadi terlepas dari ancaman Yohwa. Setelah itu, Jihan pun langsung mengeluarkan pedang bayangannya untuk membunuh Yohwa. Tapi sebelum itu terjadi, saya menghentikan Jihan dan berkata untuk membiarkan Yohwa begitu saja lalu pulang. Saya juga berkata kepada Jihan untuk tidak mengotori tangannya itu untuk orang semacam Yohwa. Mendengar hal tersebut, harga diri Yohwa pun tidak terima dan langsung mengeluarkan pistol dari saku bajunya. Kemudian langsung menembakkannya kepada Jihan dan saya. Namun dengan force, Jihan bisa dengan mudah menghentikan semua peluru yang ditembakkan oleh Yohwa.
Karena serangan yang pertama tidak berhasil, Yohwa pun menggila kembali dan menembakkan terus pistolnya itu, dan kali ini dirinya hanya mengincar saya saja. Lalu ada beberapa peluru yang melewati Force begitu saja. Tapi untungnya Jihan sempat menebas peluru tersebut. Tapi ternyata yang Jihan tebas itu bukanlah peluru tersebut saja, melainkan dengan Yohwa juga ikut tertebas dan membuat saya terkejut melihatnya. Beberapa hari kemudian, Jihan pun masih mengingat semua kejadian yang terjadi sebelumnya ketika melihat lengannya. Hal tersebut memang tidak terhindarkan, tapi Jihan masih saja memikirkannya. Setelah hari itu, Yohwa menghilang tanpa jejak dan insiden tersebut akhirnya tidak pernah dilaporkan di berita. Kejahatannya terjadi di bangunan terbengkalai. Dan karena organisasi yang menaungi Yohwa tak ingin ada perhatian dari media, makanya mereka tidak pernah melaporkan hal tersebut. Sekalipun mereka marah karena insiden tersebut, mereka tetap tidak berani macam-macam setelah melihat tempat kejadiannya. Tapi setelah hari itu saya jadi murung dan sering diam saja. Bahkan ketika Jihan mendekatinya dan bertanya saya sedang memikirkan apapun, saya hanya menjawabnya dengan berkata bukan apa-apa. Oleh karena itu, Jihan pun berpikir kalau kejadian sebelumnya itu memang sangat membuat saya syok. Begitu tutorialnya berakhir, hal-hal tersebut itu akan menjadi kejadian sehari-hari. Jadi apakah saya bisa mengatasinya atau tidak? Kemudian, suara bel pun tiba-tiba berbunyi dan membuat saya bertanya siapa yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Sophia. Dirinya datang itu karena dirinya kangen dengan saya karena sudah lama mereka tidak bertemu. Dirinya juga datang itu atas permintaan Jihan karena Jihan khawatir belakangan ini saya tidak keluar. Jadi dirinya meminta Sophia untuk menemani saya bersenang-senang di luar. Lalu Sophia pun mengajak Jihan juga untuk ikut. Tapi di sini Jihan menolak hal tersebut padahal Sophia sudah merencanakan kencan dengan Jihan. Kemudian, Jihan pun berkata kepada Sophia, kalau saya belakangan ini sedang murung dan hanya Sophia saja yang bisa menggantikan Jihan untuk menghiburnya. Mendengar hal tersebut, Sophia pun merasa senang karena hanya dirinya saja yang bisa, dan langsung membawa saya keluar secepatnya. Melihat hal tersebut, Jihan pun cukup terkejut karena di kehidupan sebelumnya Sophia tidak seperti itu. Sementara itu, Ariel memuji semangat yang dimiliki oleh Sophia. Lalu kita langsung dialihkan ke saat di mana Sophia dan saya jalan-jalan. Di sini Sophia benar-benar berusaha menghibur saya yang sedang murung dan membawanya ke berbagai tempat. Mulai dari mencoba berbagai makanan hingga mencoba mesin capit boneka. Mereka berdua pun berusaha sangat keras untuk mendapatkan boneka di mesin capit hingga akhirnya berakhir mendapatkannya. Selain Sophia yang berusaha membuat saya bersenang-senang, dirinya juga merasa senang karena baru pertama kali dirinya melakukan hal tersebut bersama dengan seorang teman. Lalu ketika mereka hendak mencoba mainan yang lain, tiba-tiba saya pun terkejut karena melihat orang lain yang sedang bermain game tembak-tembakan di sebelahnya. Hal tersebut benar-benar mengingatkan saya tentang kejadian sebelumnya dan membuat saya ingin muntah. Karena saya tidak kuat melihatnya, saya pun langsung lari keluar meninggalkan Sophia begitu saja. Hal tersebut benar-benar menjadi trauma untuk saya. Lalu Sophia pun menyusul saya keluar dan bertanya apakah saya tidak apa-apa. Saya pun menjawab kalau dirinya tidak apa-apa, hanya merasa tidak enak saja tadi. Sophia pun bertanya kembali apakah terjadi sesuatu terhadap saya. Saya pun berkata kalau tidak ada yang terjadi dengan dirinya. Tapi di sini saya tidak bisa berbohong dan membuat Sophia berkata untuk jangan sungkan dengan dirinya. Kalau saya ingin curhat, Sophia siap mendengarkannya karena tujuannya pergi bersama saya itu untuk menghiburnya. Setelah mendengar hal tersebut, saya pun mulai terbuka dan bertanya, bagaimana rasanya semisal ada yang berbuat hal buruk untuk melindungi dirinya. Dan hal tersebut itu memang dilakukan karena memang tidak ada jalan lain lagi. Saya juga berkata kalau dirinya jadi merasa kalau orang tersebut jadi jahat gara-gara dirinya. Dan merasa bersalah karena hal tersebut. Selain itu, saya juga jadi bingung harus memperlakukan orang tersebut seperti apa. Sophia pun menjawab kalau ada orang yang mengotori tangannya sendiri demi dirinya, maka dirinya akan merasa senang. Apalagi kalau hal tersebut itu terjadi karena saling mempedulikan. Jadi bagi Sophia hal tersebut tidak masalah. Setelah sebuah kesenangan yang terjadi bersama Sophia, akhirnya saya pun pulang. Pulang-pulang saya langsung ditanya oleh Jihan apakah jalan-jalannya tadi seru. Saya pun menjawab kalau tadi itu memang seru. Lalu Jihan pun menyuruh saya untuk duduk karena dirinya ingin mengobrol dengan saya. Mendengar hal tersebut saya pun sedikit terkejut karena tidak menyangka Jihan sudah menunggunya pulang untuk mengatur suasana agar mereka bisa mengobrol. Tanpa basa-basi Jihan pun langsung ke intinya dan bertanya bagaimana kalau saya menyerah saja menjadi seorang player. Mendengar hal tersebut saya pun sangat terkejut mendengarnya. Lalu Jihan pun menjelaskan kembali, begitu tutorial berakhir, game Battle.net itu akan menjadi kenyataan.
Kalau mati di dalam game, seseorang itu akan bisa hidup kembali dengan menggunakan gold point. Tapi ketika kekurangan gold point, berarti orang tersebut akan mati di dunia nyata. Itu juga berarti kalau orang yang kamu bunuh di dalam game mungkin saja akan mati di dunia nyata juga. Saya pun langsung bertanya dari mana Jihan tahu soal hal tersebut. Jihan pun menjawab kalau dirinya tahu hal tersebut dari Ariel. Di sini Jihan berbohong karena dirinya tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya kepada saya. Lalu Ariel pun muncul dan berkata kalau Jihan tidak salah. Begitu Liga Space terbuka, seluruh game yang ada akan menjadi semakin kejam. Jadi kalau saya mau menyerah lebih baik dilakukan sekarang saja. Mendengar hal tersebut, saya pun murung kembali dan berpikir lalu berkata dengan tegas kalau dirinya tidak akan menyerah. Sementara itu, Jihan berkata kalau saya tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seorang player. Kemudian saya pun menjawab kalau kejadian semengerikan itu akan tiba, berarti semakin kuat pula alasan dirinya untuk tidak menyerah. Saya juga tahu kalau kejadian tersebut masih terngiang-ngiang di kepala saya dan menjadi trauma. Tapi jika tutorial berakhir dan semua menjadi nyata, maka saya mungkin harus melalui trauma yang lebih mengerikan lagi. Selain itu, saya juga mengingat perkataan Sophia di mana dirinya berkata kalau hal yang dialami saya menimpa Sophia, maka Sophia akan menolong balik orang tersebut agar dirinya tidak melakukan hal yang sama lagi. Sophia juga tidak mau orang yang dirasa penting bagi dirinya dipaksa menanggung semua beban sendirian. Oleh karena itu, saya pun memutuskan untuk tidak menyerah dan meninggalkan Jihan sendirian di dunia yang sangat kejam. Saya juga berniat melindungi Jihan. Mendengar semua ucapan saya barusan, Jihan pun cukup terkejut karena saya itu benar-benar orang yang sangat kuat. Setelah itu, saya pun berkata kembali kalau Jihan tidak perlu khawatir. Memang saat ini saya merasa sedikit murung, tapi saya hanya perlu sedikit waktu saja untuk menenangkan diri. Mendengar hal tersebut, Jihan pun merasa senang. Kemudian, Jihan pun mengeluarkan sebuah item dari inventorinya. Item tersebut adalah jubah yang sebelumnya pernah Jihan pakai untuk bertemu dengan konstelasi Black Hand. Jubah tersebut Jihan berikan kepada saya karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Meski item tersebut agak mencurigakan, tapi item tersebut mampu membantu saya tetap aman. Jadi seandainya situasi seperti sebelumnya terjadi kembali, saya bisa menggunakan item tersebut. Lalu saya pun bertanya apakah dirinya benar-benar butuh item seperti itu. Jihan pun menjawab kalau saya tidak perlu tidak apa-apa. Tapi Jihan akan terus mengawasi saya kemanapun saya pergi jika tidak menerima item tersebut. Mendengar hal tersebut, saya pun langsung sadar kalau Jihan juga ternyata mengikutinya pada saat pergi dengan Sophia sebelumnya. Jihan pun menjelaskan kalau hal tersebut Jihan lakukan karena dirinya ingin memastikan saya benar-benar bersenang-senang. Lalu kita langsung dialihkan ke dalam game Battle.net di map Gold Defense One Bridge. Di sini sudah banyak player yang memasuki match tersebut dan tiba-tiba seseorang pun berteriak kepada mereka karena mereka dari tadi mengobrol terus. Orang tersebut adalah Bijang yang merupakan seorang NPC penjaga gerbang Kekaisaran Awan. Bijang juga memarahi mereka karena tidak bersikap seperti seorang prajurit. Setelah itu di belakang Bijang pun langsung muncul musuh yang harus dikalahkan oleh para player. Musuh tersebut itu adalah pasukan undead. Lalu Bijang pun berkata kepada para player untuk bersiap untuk bertarung. Bijang juga langsung mengeluarkan skillnya untuk menyerang para undead. Di sini Bijang bisa mengalahkan para undead dengan sangat mudah. Tapi ternyata musuhnya itu bukanlah undead saja, melainkan ada NPC seperti Bijang yang bernama Hojo, yang merupakan kapten pasukan Phoenix Kekaisaran Angin. Kemudian Hojo pun menawarkan Bijang untuk masuk ke Kekaisaran Angin seperti dirinya. Tapi Bijang tidak mau dan langsung menolaknya mentah-mentah. Bijang juga berkata kalau Kekaisaran Awan tidak akan menyerah dan akan bertahan sampai akhir melawan Kekaisaran Angin. Mendengar Bijang berkata begitu, Hojo pun tertawa karena prajurit yang merupakan player di belakang Bijang sudah setengahnya kalah. Karena para player sudah mati setengahnya, Bijang pun memutuskan untuk menghancurkan jembatan tempat mereka berpijak sekarang, supaya mereka semua bisa mati bersama. Dengan keputusan Bijang tersebut, game Battle.net map tersebut pun berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, kita langsung masuk ke game kedua di map barusan. Tapi kali ini kejadiannya tidak sama dengan sebelumnya karena player yang ada juga berbeda. Ketika para player sudah mati setengahnya, Jihan pun langsung melancarkan serangannya ke arah Hojo dan membuat mereka masuk ke fase kedua di map tersebut karena Bijang tidak memutuskan untuk menghancurkan jembatannya. Hal tersebut juga adalah sebuah hidden quest, di mana hanya Jihan yang tahu kalau para player bisa membuka hidden quest dengan cara mencegah Bijang menghancurkan jembatan dan mati bersama. Selain itu, hidden questnya juga bukan hanya mencegah Bijang mati, tapi membuat Bijang mengakuinya juga. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari perjalanan Jihan dan saya.
Sebelumnya, saya telah merasakan trauma yang cukup berat bagi dirinya. Tapi akhirnya dirinya berniat melawan trauma tersebut karena tidak bisa membiarkan Jihan menanggung semua bebannya sendirian. Selain itu, saat ini mereka juga sedang memasuki salah satu map di Battle.net dan mendapatkan sebuah hidden quest. Nah, apakah Jihan dan yang lainnya bisa menyelesaikan quest tersebut atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.